Sabo adalah kepala staf pasukan revolusioner, yang diakui sebagai orang nomor 2 di organisasi, yang peringkatnya langsung di bawah Monkey D. Dragon sendiri. Selanjutnya menjadi saudara angkat Monkey D. Luffy dan Portgas DS, Sabo adalah keturunan bangsawan, putra Outlook 3 dan Didit, serta orang tuanya adalah saudara angkat Steri, raja kerajaan Boa saat ini. Meskipun begitu Sabo tidak pernah mengakui hal itu. Pada usia yang sangat muda, Sabo melarikan diri dari orang tuanya di kerajaan Boa untuk hidup sendirian di Terminal Grey. Di sana dia bertemu dan berteman dengan S. 5 tahun kemudian, 12 sebelum alur cerita sekarang, keduanya menjadi berteman dengan Luffy juga, dan ketiganya menganggap diri mereka saudara, bersumpah mengikat persaudaraan melalui sake. Mereka juga berbagi mimpi untuk berangkat ke laut sebagai bajak laut dan mencapai kebebasan. Sabo awalnya berencana untuk melakukannya pada usia 17. Namun, setelah melarikan diri, orang tuanya berhasil menangkap Sabo dan membawanya pergi dari saudara angkatnya. Sabo kemudian berlayar sendiri, tetapi kapalnya dihancurkan oleh naga langit beberapa saat kemudian. Karena diyakini telah mati selama insiden ini, Sabo sebenarnya selamat karena naga menyelamatkannya, dan kemudian ia bergabung dengan kaum revolusioner. Dia telah kehilangan sebagian besar ingatannya sejak saat itu, tetapi kembali setelah mengetahui kematian S di Marineford. Sabo saat ini memiliki bounty 602 juta. Sabo bertindak sebagai sekutu Luffy selama arc Dressrosa. Sabo mengabdikan diri pada mimpinya sampai-sampai dia setuju dengan S bahwa mereka berdua harus membunuh Luffy sehingga dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang harta mereka. Meskipun S maupun Sabo tidak tahu bagaimana cara membunuh seseorang atau memiliki pengalaman, hal itu menyiratkan sisi manusiawi mereka. Dia sangat malu menjadi seorang bangsawan, dan bahkan menyatakan bahwa dia berharap tidak dilahirkan sebagai seorang bangsawan. Menurut Luffy, Sabo adalah kakak yang lebih baik dari S. Dia mengakui kekuatan Luffy, dan bahkan mendorong peningkatannya. Dia membantu S dan Luffy kembali akur ketika mereka bertempur, dengan demikian mereka menjadi trio yang baik dan diplomatis. Mimpi Sabo adalah keliling dunia sebagai bajak laut. Ia berencana menulis sebuah buku yang berisi kisah segala hal yang akan dia lihat di setiap tempat yang akan dia kunjungi selama perjalanannya. Salah satu alasan dibalik semua ini bisa jadi adalah pemisahan yang menyelimuti begitu banyak kerajaan Boa, suatu hal yang dapat dengan mudah membangkitkan semangat pencinta kebebasan seperti Sabo untuk bertanya pada dirinya sendiri seperti apa dunia sebenarnya di luar tembok kota tinggi, dan di luar pulau itu sendiri. Namun, dia siap untuk menyingkirkan mimpinya demi orang yang dicintainya. Sabo setia kepada teman-temannya, dalam hal ini kedua saudara laki-lakinya, sampai-sampai dia akan menyerah pada tuntutan ayahnya, menjadi sengsara dan sendirian, untuk menyelamatkan Luffy dan S. Setelah membangunkan kembali ingatannya, Sabo tidak meninggalkan pasukan revolusi untuk melanjutkan mimpinya sebagai bajak laut yang berlayar bebas, karena ia tampaknya tetap konsis di pasukan revolusi. Meskipun menjadi putra seorang bangsawan, Sabo tidak seperti bangsawan stereotip dalam bertindak, juga tidak menganggap dirinya sebagai seorang bangsawan. Dia tidak memandang rendah orang lain dan juga tidak mengutarakan statusnya. Ini sangat kontras dengan warga bangsawan lainnya di kerajaan Boa termasuk keluarganya, yang melihat status mereka lebih penting daripada apapun dan akan melakukan apapun untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka atau mempertahankan status mereka, juga selalu memandang rendah siapapun yang mereka anggap lebih rendah. Sabo menolak nilai-nilai ini sepenuhnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia merasa malu akan statusnya sebagai seorang bangsawan. Ini dapat dilihat sebagai alasan mengapa dia melarikan diri dari rumah dan pergi untuk tinggal di Terminal Grey serta kehilangan gelar kebangsawanannya. Karena seorang anak menjadi bangsawan penuh pada usia 18 tahun, Sabo berniat meninggalkan kerajaan Boa pada usia 17 tahun, untuk melepaskan diri dari gagasan diakui sebagai hal yang paling ia benci. Dia bahkan menyebut para bangsawan sebagai berbau lebih buruk dari gunung sampah, karena mereka adalah orang-orang yang busuk. Pada usia 22, Sabo telah mempertahankan sebagian besar kepribadian lamanya, meskipun ia tampaknya telah mengadaptasi banyak tingkah laku dari Luffy, termasuk kecenderungan saudaranya yang salah dalam menyebutkan nama-nama orang lain. Selain itu, kecenderungannya untuk menggantungkan dan delusi di tengah-tengah panggilan agak mengganggu rekan-rekannya.
Dia juga telah menunjukkan perlindungan yang sangat besar terhadap Luffy, di mana dia akan mengabaikan semua yang dia lakukan saat ini jika dia tahu bahwa Luffy dalam bahaya, termasuk tugasnya di tentara revolusioner. Ini dikarenakan ketidakmampuan Sabo untuk menyelamatkan Ace dari kematian, fakta bahwa Sabo masih menyesal sampai hari ini. Ini ironis mengingat Ace sendiri telah melindungi Sabo ketika Sabo diduga mati oleh keluarganya. Outlook 3. Ayah Sabo adalah bangsawan stereotip, yang memperlakukan Ace dan Luffy sebagai sampah, dan panik karena terkontaminasi ketika Blue Jam menumpahkan darah padanya selama pemukulan, mengklaim bahwa ia perlu didekontaminasi. Dia juga menginginkan putranya menjadi pewarisnya, percaya bahwa seorang anak harus mematuhi keinginan orang tua, dan mengancam akan membunuh Ace dan Luffy jika Sabo tidak menurut. Dia memerintahkan Sabo untuk menikahi seorang putri ketika dia dewasa, yang merupakan salah satu alasan dia melarikan diri. Intinya, Sabo tidak punya hak kebebasan memilih di mata ayahnya. Yang lebih buruk, Outlook 3 tidak percaya padanya, meskipun menginginkannya kembali. Ia mengadopsi anak tiri dari status yang lebih tinggi sebagai ahli waris cadangan. Didi adalah ibu kandung Sabo. Dia memiliki kepribadian stereotip seorang bangsawan, dan hanya berusaha untuk meningkatkan status keluarganya. Ini jelas terlihat ketika putranya berkelahi dengan seorang anak lelaki bangsawan dari status yang lebih tinggi yang menggunakan senjata padanya. Dia meminta maaf kepada keluarga sambil menghibur anak itu, sama sekali mengabaikan luka putranya sendiri. Dia juga bertindak dengan cara yang agak tidak sensitif ketika Sabo diseret kembali dari pelariannya, memberikan putranya sambutan yang agak kasar. Steri. Sabo sangat peduli pada Luffy dan Ace, namun dia sama sekali tidak peduli pada saudara angkatnya, Steri, yang berasal dari bangsawan yang lebih tinggi dari keluarga Sabo yang sombong dan pengecut. Steri, singkatnya, sangat bertolak belakang dengan Sabo. Sabo bersedia untuk menyerang Steri untuk mengetahui tentang rencananya membakar Terminal Grey. Monkey D. Luffy. Pada awalnya, Sabo khawatir bahwa Luffy akan membocorkan rahasia yang dia dan Ace sembunyikan. Mereka menyarankan agar mereka membunuh Luffy. Namun, setelah melihat Luffy melawan Porcemi dan menolak untuk memberitahukan rahasianya, Sabo dan Ace mengajak Luffy bergabung ke dalam kelompok dan memperlakukannya seperti saudara. Luffy juga menganggap Sabo sebagai kakak yang lebih baik daripada Ace. Sebelum kepergiannya dari Goa, Sabo mengirim surat kepada Ace, memberitahunya untuk merawat Luffy sebagai adik lelaki mereka. Setelah 12 tahun diberitakan mati, Luffy dengan penuh air mata merangkul Sabo saat mereka bertemu di Dressrosa. Setelah 12 tahun berpisah, ketika Sabo menemui Luffy, tapi Luffy tidak mengenalinya, bahkan Luffy menantangnya setelah Luffy menyatakan dia tidak akan membiarkan Sabo memiliki kekuatan es. Namun, ketika Sabo mengungkapkan identitasnya dan menyebutkan saat mereka menjadi saudara, ini sangat mengejutkan Luffy. Setelah dia menyadari bahwa Sabo masih hidup, dia mulai menangis karena senang. Luffy berpikir bahwa Sabo telah mati 12 tahun yang lalu. Luffy dengan cepat memeluk Sabo, senang bahwa saudara lelakinya yang tersisa masih hidup dan sehat, sementara Sabo berterima kasih pada Luffy karena selamat dari pertempuran Marineford. Dia juga membiarkan Luffy menyamar sebagai Luffy untuk memasuki final di Corrida Colosseum, memungkinkan Sabo untuk mengambil alih Mera-Mera no Mi setelah Luffy memberinya izin. Sabo kemudian memberitahu Rebecca dan Bartolomeo bahwa Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut masa depan, yang menunjukkan bahwa Sabo seperti es yang mendukung impian Luffy. Terlihat bahwa Sabo sangat melindungi Luffy ketika dia berhadapan dengan Laksamana Fujitora dan mengatakan kepadanya bahwa jika Luffy memerlukan bantuan, dia akan ada di sana untuknya. Dia juga datang untuk membantu Luffy ketika Yesus Burgess berusaha untuk membunuh Luffy, dengan tegas mengatakan kepada bajak laut Blackbeard bahwa Luffy adalah saudaranya dan dia harus membunuhnya dulu jika ingin membunuh Luffy. Luffy sangat senang melihat saudaranya lagi dan senang melihat bahwa Sabo mewarisi kekuatan es. Setelah kepergiannya dari Dressrosa, Sabo memberikan kartu Vivretopi Jerami Luffy, di mana dia mengambil sepotong, dan mempercayakan keselamatan Luffy seperti apa yang telah dilakukan es. Belakangan, Sabo sangat bangga melihat poster buronan baru Luffy. Setelah dia membaca surat kabar yang merinci kegiatan topi jerami di Totoland, Sabo sangat bangga dengan prestasi saudaranya sehingga dia terjatuh ke tanah dengan gembira. Orgas DS, Es dan Sabo bertemak sejak kecil.
Bahkan mereka seperti saudara, dan Sabo rela meninggalkan mimpinya untuk menyelamatkan Ace dan Luffy dari kemurkaan ayahnya. Meskipun Sabo pernah mengalami amnesia selama setengah dari kehidupannya saat ini dan melupakan Ace dan Luffy, namun setelah membaca tentang kematian Ace dalam sebuah artikel surat kabar, Sabo mendapatkan kembali ingatannya tentang Ace dan sisa ingatan yang hilang. Peristiwa ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa ia mengetahui bahwa Ace telah mati pada saat yang sama, membuatnya koma selama 3 hari. 2 tahun setelah kematian Ace, Sabo sangat menyesal bahwa dia tidak ada di sana untuk mencoba menyelamatkan nyawa saudaranya. Dia mengunjungi kuburan Ace dan meninggalkan 3 cangkir sake di sebelah batu nisan Ace untuk mengenang persaudaraan mereka, dan menyematkan artikel koran di batu nisan untuk menunjukkan bahwa Luffy baik-baik saja. Terlepas dari penyesalannya, Sabo masih tetap bertekad untuk mewarisi kekuatan Ace dengan mendapatkan Mera-Mera no Mi. Dia kemudian melihat ke almarhum Ace untuk mengawasi Luffy saat dia memasuki arena. Sabo memperoleh dan memakan Mera-Mera no Mi, dan serangan pertama yang ia gunakan dengan kemampuan barunya adalah gerakan tanda tangan Ace, Iken. Terlepas dari kesedihan Sabo, ia mengambil Mera-Mera no Mi untuk melindungi Luffy sebagai pengganti Ace, dan bersumpah untuk tidak pernah hidup dengan penyesalan lagi, karena ia percaya Ace tidak akan pernah memaafkannya untuk hal itu. Seperti Luffy, Sabo tidak terlalu ramah kepada orang yang menghina Ace seperti yang ditunjukkan ketika Burgess menghina dan mengejek Ace yang sudah meninggal. Dengan brutal Sabo melepaskan serangan api kepadanya meskipun dia tidak pernah berniat untuk membunuh sang juara di tempat itu. Kemampuan dan kekuatan. Sabo memiliki kemampuan bertarung yang cukup hebat, seperti saat ia dan Ace bersama-sama mengalahkan Porkengi. Senjata pilihan mereka saat itu yaitu sebuah tongkat pipa. Di Terminal Grey, Sabo dan Ace dikenal sebagai penjahat lokal yang ditakuti preman-preman di sekitar. Di saat latihan, Sabo mampu mengalahkan Luffy 50 kali sehari tanpa kalah, serta mampu mengalahkan Ace 24 kali dan kalah 26 kali. Dia juga pencuri yang ulung, karena ia dan Ace mampu merampok begitu banyak orang untuk mendapatkan banyak uang dan barang berharga. Sabo sepertinya memiliki beberapa keahlian dalam navigasi dan menurut Ace bahwa Sabo cocok untuk menjadi navigator. Sabo sangat lincah saat bertarung karena ia dengan mudah menghindari serangan dari ikan petarung, serta memiliki kekuatan yang luar biasa, terbukti saat beradu kekuatan dengan Yesus Burgess, seorang bajak laut yang dikenal karena kekuatan dan kekejamannya, kemudian menghancurkan seluruh arena korida Colosseum, yang cukup kuat untuk menahan semua pertempuran sebelumnya antara gladiator dunia baru. Teknik. Chapter 583, Sabo menyerang musuh dengan serangan cakar tangan 3 jari, sangat mirip dengan yang digunakan dalam seni bela diri Cina. Hal ini dapat digunakan dengan haki untuk meningkatkan kekuatannya. Ini pertama kali terlihat digunakan melawan Yesus Burgess selama final korida Colosseum dan cukup kuat untuk menghancurkan hakinya dalam baju besi. Chapter 583, Sabo membuat tangan terkepal ke dalam tanah saat merendamnya dengan haki. Dia kemudian mendorong mereka ke lantai, menciptakan dampak besar yang menghancurkan korida senjata. Saat bertempur Sabo terlihat menggunakan pipa logam. Setelah tim escape ia terus menggunakan pipa logam tersebut, berjuang melawan dan membela diri dari serangan lawan sekuat Diamante, seorang eksekutif tinggi dari bajak laut Don Quixote, dan Burgess, seorang kapten dari bajak laut Kurohige. Ketika digunakan bersama dengan Busosoku Haki, Sabo mampu dengan mudah mematahkan senjata Diamante. Haki. Selama pertarungannya dengan Yesus Burgess, Sabo melapisi lengannya dengan Busosoku Haki dengan teknik Ryu no Kagikume. Dia cukup kuat untuk menghancurkan armor Burgess. Buah Iblis. Sabo adalah pengguna buah iblis jenis Logia saat ini, yakni Mera-Mera no Mi, yang awalnya milik Ace sebelum kematiannya. Dengan itu, Sabo mampu menjadi elemen api dan mengendalikan api dari tubuhnya. Setelah memakan buah iblis, Sabo langsung bisa memanfaatkannya untuk menggunakan teknik terkenal Ace, yaitu Iken, yang cukup kuat untuk menghancurkan lantai bawah korida Colosseum, dengan memperlihatkan fasilitas bawah tanah, meskipun ia kemudian mendapat kesulitan mengendalikan kekuatannya yang sangat umum ditampilkan oleh pengguna buah iblis baru. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.